Bonjour. Je m'appelle Anika. Je m'appelle Nana. Je m'appelle Pipit. And we are the Group Podcast. Oh my god guys, so in today's video ya, kita akan membahas tentang kejadian di Korea Selatan pada akhir tahun lalu ya, tepatnya bulan Desember tanggal 3 pukul 22.23 waktu Korea Selatan itu guys. Presiden Korea yang bernama Yoon Suk Yeol mengeluarkan pengumuman darurat militer. Dan hal ini of course mengguncang Korea Selatan karena FYI aja guys, darurat militer tuh terakhir kali dikeluarkan pada tahun 25 maksudnya tahun 25 Masehi. Looking. militer di Korea Selatan itu terakhir kali dikeluarkan tuh pada 75 tahun yang lalu. Itu berarti di tahun 1950 ya. 5 tahun setelah Indonesia merdeka. Gitu ya. Interesting. Yeah. Tapi guys, kedua kepala partai ini kita sebut saja lah ya, partai presiden yang bernama Hang Dong-moon dan ketua partai lawan dari Lee Jong-yeon. Mereka ini menyatakan bahwa Lanjut. dan ketua partai lawan ini yang bernama Lee Jae-myung. Mereka ini menyatakan bahwa pernyataan ataupun deklarasi darurat jadi pada apa sih nggak nyambung kan? Mereka menyatakan bahwa ini merupakan pernyataan atau deklarasi darurat militer. Jadi pada dasarnya ini adalah yang diumumkan presiden ini adalah ilegal karena mereka tidak memakai kayak tahapan-tahapan gitu ataupun prosedur-prosedurnya. Jadi yang harus diambil dulu sebelum presiden menyatakan darurat militer ini tidak bisa langsung diumumkan begitu saja guys. Iya sih, soalnya darurat militer ini yang aku baca di internet ya, ini sangat mendadak. Fun fact-nya, orang yang bekerja di ruangan presiden ini tuh, mereka tuh kaget kenapa bisa tiba-tiba tuh darurat militer gini. Karena saking mendadaknya guys. Nah, pada malam yang Anika bilang tadi, itu tuh malamnya itu gedung DPR ini tuh dikerumunin gitu loh sama Sama Helikopter. DPR ini tuh dikerumunin sama mobil-mobil, tank, motor dari anggota militer ini. Nah, terus ini tuh bisa dibilang untuk mengambil daerah DPR ini supaya tuh Aman gitu ya? gedung-gedung daerah ini aman, gedung DPR ini aman. Terus di situ pada pukul 1:01 tanggal 4 Desember 2024 dibukalah voting apakah para anggota DPR ini setuju atau tidak setuju terhadap gawat darurat militer ini. Dan pada tanggal 4 Desember 2024 jam 1:04 hasil voting ini dibacakan dan untungnya hasilnya tidak setuju dengan pernyataan presiden. Lalu akhirnya jam 1:10 4 Desember 2024 para anggota militer itu pada pulang dan mereka benar-benar langsung meninggalkan gedung DPR. Wait. Tapi aku baca-baca juga nih ya guys, pas pukul 4:26 Presiden Korea ini kayak muncul lagi terus memberi pernyataan, saya menerima keputusan DPR dan para tentara sudah kami pulangkan kembali gitu. Tapi guys, di sisi lain aku juga dengar kalau presiden ini ngomong kayak minta gitulah untuk memberhentikan monopoli budget gitu, atau kayak memperhatikan diskusi untuk menurunkan presiden ini gitu loh guys. Jadi berdasarkan presiden ini kayaknya spekulasi presiden pribadi aja ya. Ada pihak pro-korut yang berusaha untuk menurunkan dirinya dari kepresidenan ini guys. Terus pas rapat berhubungan dengan budget,
ada pihak yang terus menolak sampai negaranya ini nggak bisa beroperasi dengan baik gitu loh. Betul ya Kak? Jadi pas tanggal 4 Desember ini tepatnya tuh pukul 4.40 pernyataan darurat militer ini benar-benar kayak dicabut secara resmi gitu loh. Tapi secara tiba-tiba guys. Terus di tahun 2024 juga ini malah pernyataan darurat militer dibatalkan dalam 6 jam aja. Jadi warga Korea tuh kayak bingung gitu loh. Kenapa presiden itu tiba ngebuat pernyataan darurat militer tanpa alasan yang jelas? Berarti dalam 6 jam Iya. udah dibatalin ya. Ya itulah. Warga Korea Selatan ini mungkin bingung karena gini juga guys. Biasanya tuh di Korea Selatan kalau ada bencana atau situasi emergency lah, mereka tuh dapat SMS tentang hal tersebut. Tapi ini pas darurat militer kali ini tuh mereka tuh sama sekali nggak dapat SMS. Jadi jatuhnya tuh presiden tuh ngebuat darurat militer, tapi kok warganya tuh nggak tahu gitu loh. Aneh ya. Aneh banget kan? Tapi aku baca juga ada beberapa teori. Nah ini nih Ini serunya. dia. Nah jadi tentang presiden ini yang membuat darurat militer ini secara mendadak, ada orang yang namanya Myung Tae-kyung. Dia ini kayak tangan kanannya presiden Korea Selatan guys. Terus dia ini melakukan manipulasi publik. Politik Dan banget. dia juga lagi dalam kondisi pemeriksaan. Jadi orang-orang tuh mikir kayak gimana ya? Jangan-jangan orang-orang ini tuh punya bukti dan informasi. Ngerti kan? Informasi tentang Kayak informasinya tuh bisa mengancam presiden ini. Informasi yang penting gitu loh. Iya, informasi yang sangat penting yang membuat darurat militer ini untuk melindungi dirinya, presiden ini. Oh my god, jadi dia menggunakan darurat militer ini untuk melindungi kepentingan pribadi dia. Oh my god. Ini guys dikarenakan tapi ini dikarenakan juga cukup banyak anggota DPR atau partai yang meminta untuk menurunkan presiden. Karena hal ini tuh nggak seharusnya dilakukan guys. Ini dikarenakan cukup banyak anggota DPR atau partai lain yang meminta untuk menurunkan presiden. Itu gak seharusnya dilakukan guys, karena kayak bisnis besar di Korea itu bermasalah, maupun yang bisnis kecil gitu juga bisa bermasalah sih. Jadi karena darurat militer ini bisnis di Korea Selatan tuh dapat dampak negatif gitu ya, mengganggu, maksudnya basically mengganggu perekonomian Korea Selatan lah ya. Tingkat-tingkatnya ya. Nah lanjut nih ya. Oke, jadi ceritanya ini warga Korea ini pada heboh banget di gedung DPR ini karena gara-gara tuh isunya tuh kalau tentara elit Korea ini bakal rapat di gedung DPR ini. Oh, tentara-tentara yang udah terlatih gitu ya? Iya, Kayak sama tim inti gitu yang ya. paling penting, tentara paling penting gitu. Nah, betul juga yang bilang Nana guys. Jadi katanya mereka mau ngadain rapat rahasia juga, dan yang bikin panas, so hot. Ini bisa jadi alasan kenapa anggota DPR harus buru-buru rapat buat batalin darurat militer ini. Semoga ini hot banget. Bayangin aja, itu rapatnya sampai jam 12 malam waktu Korea Selatan. Padahal itu jam tidur orang loh. Iya kan, habis tuh pada tanggal 4 Desember 2024 jam 4 pagi Presiden Yoon Suk Yeol itu dia ngeluarin statement di YouTube di Korsel. Dia bilang kalau darurat militer itu akhirnya dibatalin. Aku kira dia bakal ngomongin solusi atau apa, tapi malah lebih banyak drama politiknya. Terus guys, ada sekitar 6 partai lawan juga yang nggak setuju, maksudnya yang minta Yoon Suk Yeol ini untuk turun dari jabatannya. Nah yang aku tahu juga ini nih yang paling bikin deg-degan guys. Jadi tuh pas tanggal 13 Desember 2024 Han Dok-hun ini yang dibilang Pipit tadi, ketua People Power Party membuat statement kalau Yoon Suk Yeol ini udah nggak bisa jadi presiden lagi.
makanya tindakan Yoon Suk Yeol ini udah nggak masuk akal, benar-benar udah nggak masuk akal. Bahkan bisa dibilang ini tuh pemberontakan. Wow, nggak sih? Iya, kan tapi kan itu partainya presiden, dan kok dia ngomong gitu ya? Oh ya, FYI, People Party ini tuh partai dari presidennya sendiri, guys. Nah, wow-nya, makin panasnya. Ini tuh hot banget. Ini panas karena persaingan politik Korea Selatan yang tadi kau bilang itu. Terus guys, pada tanggal 12 Desember tuh diadakan voting soal apakah presiden ini perlu diinvestigasi atau tidak. Dan hasilnya itu ada 195 orang yang setuju dan 86 yang nggak setuju. Terus habis itu keputusan tentang pemakzulan presiden Yoon Suk Yeol pun dimulai. Nah, Hasil 86 orangnya itu dari partainya nggak sih? Atau dari partai yang lain gitu? aku pernah lihat gitu kayak video yang ngejelasin tentang permasalahan ini lah. Dia tuh lebih dominan sebenarnya partai lawan. Cuma partai presiden ini ada juga yang nggak setuju gitu. Nah, kalau Presiden Yoon Suk Yeol ini turun, yang akan menggantikan itu Perdana Menteri Korea Selatan, guys. Dan yang bikin makin seru nih, pas tanggal 14 Desember 2024 ada rapat lagi buat pemakzulan presiden. Jadi itu keputusan Mahkamah Konstitusi yang punya 9 hakim. Tapi kalau misalnya cuma 6 hakim yang setuju buat berhentiin Yoon Suk Yeol ini, berarti selesai ya kan? Iya. Udah selesai gak sih? Udah. Iya sih. Ternyata keren juga ya guys kalau dipikir-pikir. Ini benar-benar tergantung dari hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi. Semua setuju ya Yun bakal diturunkan. Kesannya kayak kalau ada yang nggak setuju ya semua itu bakal sia-sia juga sih. Jadi nggak jadi turun gitu ya? Jadi percuma gitu. Ya, percuma lah sih Iya. harusnya. Seru kali nggak sih? Iya, sama menarik ini. Nah, drama politik kayak gini tuh yang bikin kita penasaran nggak sih, ya kan? Terus kira-kira gimana ya kalau Yoon akhirnya nggak turun, siapa yang bakal jadiin presiden Korea? Nah itu yang kayak Bang Andika tadi, apa Presiden Yoon Suk Yeol akan digantikan maksudnya itu kayak apa digantikan sama Perdana Menteri. Iya betul juga. Handukso. Wah, menarik banget ya guys, ini drama-drama politik darurat militer Korea Selatan ini ya. Kami belum dapat update lagi tentang berita darurat militer Korea ini. Jadi segitu aja penjelasan kami tentang kejadian Korea Selatan tentang darurat militer tahun lalu.